Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Nawa di materi di Mapel Komputer Akuntansi. Nah, pada komputer akuntansi kali ini, kita akan belajar menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Mayop. Ada yang sudah tahu apa itu aplikasi Mayop? Oke, kalau belum ada yang tahu, mari kita bahas secara tuntas. Nah, aplikasi Mayop itu singkatan dari Mind Your Own Business, yaitu software akuntansi yang dirilis di Australia pada tahun 1991 oleh Mayop Inc. Nah, Mayop sendiri yaitu suatu program aplikasi komputer akuntansi untuk mencatat kegiatan atau transaksi untuk menyelesaikan pekerjaan pembukuan secara otomatis, lengkap, cepat, dan akurat pada berbagai jenis perusahaan jasa dan dagang, kecil dan menengah yang memiliki kemiripan dalam hal pelaporan akuntansi keuangan. Jadi, aplikasi Mayop ini sebagai jembatan kita untuk mengoperasikan atau mengaplikasikan dari transaksi manual kita ke dalam komputer akuntansi. Nah, di dalam kita penginputan transaksi itu, kita menggunakan aplikasi, yaitu yang dinamakan aplikasi Mayop. Nah, diharapkan dengan menggunakan aplikasi Mayop ini, kita itu dalam mencatat transaksi itu bisa secara otomatis, yaitu fitur-fitur sudah lengkap dan ada. Habis itu kita ketika menggunakan aplikasinya itu secara cepat dan hasilnya akurat atau sesuai yang kita harapkan. Seperti itu. Selanjutnya, nah, di dalam aplikasi Mayop ini ada beberapa jenis Mayop, tidak hanya satu saja. Nah, di sini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu Mayop Business Basic. Yang kedua yaitu Mayop Accounting. Yang ketiga yaitu Mayop Primer. Yang keempat yaitu Mayop Retail Manager. Nah, dari keempat jenis Mayop ini, nah, wajib kita ketahui ya, anak-anak. Nah, yang pertama yaitu Mayop Business Basic. Nah, yaitu software akuntansi untuk perusahaan skala kecil atau bisnis rumahan. Itu kalau Mayop Business Basic digunakan untuk perusahaan yang skalanya kecil, seperti bisnis rumahan contohnya. Nah, yang kedua yaitu Mayop Accounting. Nah, Mayop Accounting yaitu software akuntansi untuk perusahaan dagang dan jasa. Jika kalian sedang melakukan atau sedang mempelajari terkait dengan perusahaan dagang atau jasa, yaitu menggunakan Mayop Accounting. Terus yang ketiga yaitu Mayop Primer. Apa itu Mayop Primer? Yaitu software manajemen bisnis yang cocok diterapkan pada perusahaan yang memiliki departemen atau cabang. Jadi perusahaannya itu tidak hanya satu, tapi memiliki beberapa cabang. Itu yang dinamakan Mayop Primer. Habis itu yang keempat yaitu Mayop Retail Manager. Mayop Retail Manager sendiri yaitu software manajemen bisnis yang cocok diterapkan pada perusahaan retail atau eceran. Nah, dari keempat jenis Mayop ini, kita menggunakan jenis Mayop yang mana? Dari anak-anak ada yang tahu dari sini? Iya, benar. Kita menggunakan jenis Mayop Accounting karena yang kita pelajari yaitu perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, selain jenis-jenis Mayop, di sini Mayop sendiri juga memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu pembuatan laporan keuangan secara otomatis, lengkap, dan akurat. Yang Ibu katakan dari awal tadi, bahwa kita ketika menggunakan aplikasi Mayop itu mempermudah kita, anak-anak, mempermudah kita dalam penginputan transaksi,
dalam melihat hasil yang akurat, fitur yang lengkap yang akan kita gunakan ketika menginput seperti itu. Dan otomatis ada di aplikasinya. Terus yang kedua, tampilan aplikasi yang user friendly. Nah, tampilannya aplikasi user friendly itu maksudnya apa? Yaitu mudah kita pahami, mudah kita gunakan. Kita paham dan kita tahu, oh ternyata fitur penginputan akun itu tata caranya seperti ini. Nah, nanti kita akan praktek secara langsung terkait dengan penginputan akun. Habis itu yang ketiga, kemampuan eksplorasi laporan ke dalam Excel. Kemampuan eksplorasi berarti mengeksplor. Contoh, ketika kamu menginput transaksi menggunakan program Microsoft Excel ataupun Word misalkan. Nah, ketika kamu mau transfer atau mengirim ke dalam atau mengubah ke dalam aplikasi Mayop itu sangat mudah, yaitu melalui eksplorasi. Jadi kita bisa ketika datanya itu dari Excel ke dalam Mayop itu bisa. Terus yang keempat yaitu adanya fitur backup dan restore data. Jadi apapun yang kita kerjakan dari awal, dari kita pembuatan akun perusahaan, dari penginputan akun, jenis akun, dan lain-lain. Nah, itu nanti akan kesimpan, akan di-backup oleh aplikasi Mayop sendiri. Terus yang kelima, adanya penggunaan periode ke-13. Selanjutnya. Oke. Dari jenis-jenis Mayop, dari kelebihan Mayop, ternyata ada juga kekurangan Mayop. Yang pertama yaitu belum mendukung multi gudang. Yang kedua yaitu tidak ada fitur perpajakan. Yang ketiga yaitu transaksi tidak bisa melebihi 1 miliar. Nah, jadi transaksi yang berkaitan dengan multi gudang seperti perusahaan manufaktur, habis itu nanti kalau ada timbul perpajakan, kan ada PPN, PPH. Ya. Habis itu transaksi yang lebih dari 1 miliar itu tidak bisa kita aplikasikan ke dalam aplikasi Mayop. Itu kekurangannya. Oke, dari pengertian singkat ini mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akuntansi.